Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Mari kita merenungkan firman Tuhan tentang hati akhir zaman. Dalam nasihatnya kepada Timotius, Rasul Paulus mengingatkan anak rohaninya itu. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Mereka tidak mempedulikan agama, tidak mau mengasihi, dan tidak mau berdamai. Itulah hati manusia pada akhir zaman. Dalam 2 Timotius pasal 3, ayatnya yang kedua, ayatnya yang ketiga, mengatakan tentang hal itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hati adalah pusat kehidupan manusia yang diciptakan oleh Tuhan supaya hati manusia itu memuliakan Tuhan. Tetapi karena dosa, maka hati manusia itu telah dikuasai oleh dosa yang menyebabkan keterpisahannya dengan Tuhan. Karena pada hakikatnya dosalah yang memisahkan Allah dan manusia. Maka sejak kejatuhannya ke dalam dosa, manusia terus-menerus dikuasai oleh dosa. Hatinya telah hangus, hatinya telah dihancurkan karena dosa. Begitulah kondisi manusia dari abad ke abad, dari zaman ke zaman, dan sampai pada akhir zaman, Paulus pun menegaskan hal yang serupa, bahwa manusia itu akan mencintai dirinya sendiri. Dia tidak mau mencintai Tuhan dan tidak mau mencintai sesamanya. Maka dia tidak mempedulikan agama yang menuntun manusia kepada kebenaran tidak lagi menjadi sesuatu yang menarik. Manusia lebih tertarik kepada dunia dengan segala keinginannya, dan dia sama sekali tidak mempedulikan agama. Bukankah fakta yang terjadi di akhir zaman menunjukkan hal yang seperti itu? Orang tidak tertarik untuk datang ke gereja, tapi orang lebih tertarik mengunjungi tempat-tempat yang lain yang tidak memuliakan Tuhan. Begitulah manusia akhirnya juga tidak tahu mengasihi sesamanya, karena hati manusia yang telah terpisah dari Allah itu menjauhi dari kehendak Allah dan tidak mau mewujudkan kasih Allah itu kepada sesamanya. Maka dia tidak tahu mengasihi sesamanya, sehingga Paulus mengatakan ia pun tidak mau berdamai dengan sesamanya. Kehidupan manusia dengan hati yang sudah dikuasai dosa menyebabkan manusia memusuhi Allah, dan manusia terus hidup di dalam konflik dengan sesamanya. Manusia bagaikan serigala bagi sesamanya. Ada istilah homo homini lupus, manusia itu bagai serigala bagi sesamanya. Begitulah kondisi manusia pada akhir zaman, yang hatinya semakin bebal, yang hatinya dikuasai oleh iblis, yang hatinya tidak memuliakan Tuhan. Maka bersyukur bahwa Tuhan Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib untuk menebus manusia berdosa, sehingga hatinya pun diselamatkan, sehingga hati yang membatu diubahkan menjadi hati yang baru. Dan siapa yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus berkata, "Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk.
Barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu bagiku, aku akan masuk ke dalamnya. Tuhan mengetuk hati setiap orang, dan siapa yang mendengarkan suaranya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka Kristus tinggal di dalam hidupnya untuk selama-lamanya. Dia menjadi ciptaan baru, dia menjadi pewaris kerajaan surga, dan menerima hidup yang kekal selama-lamanya. Kiranya Tuhan Yesus menolong Bapak Ibu Saudara sekalian, milikilah hati yang baru, jangan hati yang membatu, supaya kita menikmati kehidupan kekal bersama dengan Kristus selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Salam hangat dari Kota Wisata Batu, saya Pendeta Sudarmanto. Amin.